Kehidupan masa kini tak lepas dari produk impor. Mulai dari buah, daging, pakaian, tas, sepatu, dan berbagai macam produk lainnya. Semua itu telah menjadi bagian dari hidup masyarakat, hingga akhirnya cenderung menjadikan masyarakat bersifat konsumtif. Menjadi masyarakat yang konsumtif tentunya mempunyai resiko tersendiri. Masyarakat cenderung bersifat boros. Namun, ada yang memilih menjadi masyarakat produktif ketimbang konsumtif. Mereka memanfaatkan sumber daya yang ada, produk yang dihasilkan tak kalah saing dengan produk impor. Salah satunya Gilang Cikal Ramadan yang terjun di industri fashion. Kita mempunyai sumber daya yang bagus, mempunyai anak-anak muda yang kreatif, mempunyai potensi yang luar biasa, potensi alamnya. Harusnya kita bisa mengacu ke situ gitu, menjadi sebuah trigger yang bisa membuat para anak muda menjadi pengusaha gitu, pengusaha muda. Karena di Indonesia ini pengusaha muda agak sedikit, Mas. Jadi ayolah kita menjadi seorang pengusaha muda yang bisa membangun Indonesia ini. Dan seharusnya kita juga bisa untuk mengekspor keluar gitu, karena produk kita bagus-bagus, nggak kalah dengan produk luar. Inframe Clothing Indonesia adalah salah satu produksi rumahan yang bergerak di bisnis pakaian jadi. Clothing adalah usaha pakaian jadi yang memproduksi dan menjual produknya sendiri. Usaha ini berawal dari ide Gilang yang ingin mengaplikasikan ilmunya di jurusan manajemen bisnis dan pemasaran. Kaos produksi Gilang khusus menyasar segmen anak muda. Untuk itu Gilang sangat jeli menangkap selera pasar dan menuangkannya ke dalam desain. Jadi kita lihat, kita analisis, kemudian dari sisi bahan kita melakukan kualitas yang terbaik, kemudian dari sisi harga cukup kompetitor untuk saat ini dengan kompetitor yang lain. Biru, kenapa nggak merah? Gilang yang dibantu oleh seorang sahabatnya, Ilham, memproduksi kaos tidak dalam jumlah besar untuk tiap desainnya. Topinya merah? Merati. Tulisan? Yeah, tulisan garis aja hitam. Dan kita tidak akan pernah membuat desain yang sama di kemudian hari atau di edisi berikutnya. Jadi memakai baju Inframe ya berbanggalah karena desainnya itu terbatas gitu. Dibuat hanya 1-2 lusin dan tidak akan pernah lagi dibuat di edisi selanjutnya. Harga satu kaos dibanderol Rp90.000 hingga Rp250.000. Sedangkan untuk kualitas bahan dan hasil cetakan sama dengan produk unggulan lainnya. Ini diakui Sarah, salah satu konsumen setia Inframe Clothing. I think the quality of the fabric is really good, and the design, the printing is good quality. You know, you can wash it again and again and you still keep the picture. Yeah, it's good. International brand? I like Inframe because the designs are unique. We like cycling, and Inframe has some cycling designs, and I haven't seen anything like it before. Selain Sarah, salah satu band indie di Indonesia, The Struggle and Sweet of Your Voice, memilih beraksi di atas panggung dengan memakai produk Gilang. Saya melihat Inframe mempunyai kualitas yang bagus dan desain-desainnya juga lumayan buat jenis musik kita sendiri. Bisnis Gilang berdiri sejak Oktober 2012. Omsetnya sebesar Rp15 juta per bulan. Usaha Gilang tidak hanya menyasar pasar dalam negeri. Alhamdulillah setahun berjalan ini kita sudah pernah shipping keluar itu Amerika Serikat, Inggris, Australia, kemudian Malaysia, kemudian Vietnam, Filipina, Korea Selatan. Tapi yang jelas alhamdulillah setahun ini kita udah pernah shipping keluar, walaupun nggak dalam bentuk massal gitu, walaupun hanya 1-2, tapi alhamdulillah kita pernah. Gilang memasarkan produknya lewat media online. Keuntungan per bulannya sekitar Rp5 juta. Sebagian dari keuntungan Gilang donasikan pada Yayasan Nurani Insani. Di yayasan ini, Gilang terdaftar sebagai salah satu pengajar. Ia mengajar anak-anak dari keluarga tidak mampu. Memiliki usaha sendiri di usia 23 tahun tidaklah mudah. Rintangan menjadi hal yang akrab di awal usaha,
terlebih rintangan yang berasal dari dalam diri sendiri. Wajar sih kalau misalnya kita punya rasa takut kan, jadi yakinin diri sendiri dulu, kemudian dari sisi modal juga, bagaimana kita mencari modal awal. Pada saat nggak ada yang beli, namanya kita berusaha buat berjualan kan pasti ada untung dan rugi kan. Jadi bagaimana kita mengambil hikmah dari itu semua gitu sebenarnya sih. Jadi terus menganalisa apa nih kekurangan kita gitu. Dan inovasi yang penting. Apa lagi? Usaha. Melalui usaha inilah, Gilang berjuang untuk menjadi salah satu pebisnis muda yang sukses. Bagi Gilang, skala usahanya masih kecil saat ini, tapi langkah kecilnya ini adalah langkah awal bagi ribuan langkah yang akan Gilang ciptakan untuk masa depannya kelak. Kalau memang teman-teman ingin menjadi seorang entrepreneur, yang diperlukan adalah keberanian. Mau ya udah jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Pasti insya Allah ada jalan kalau kita mau berusaha. Inilah Gilang, sukses di usia muda, kreatif, inovatif, dan berjiwa sosial. Bagaimana dengan Anda?